Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saripul Amin ya. Obrolan saya kali ini sebenarnya ringan-ringan saja. Obrolan masih seputar ASN P3K ya. Mungkin di luar sana banyak sekali teman-teman yang lagi menunggu SK ASN P3K, khususnya guru, mungkin lagi sedikit mulai deg-degan atau harap-harap cemas ya. Mudah-mudahan obrolan dengan saya ini melalui YouTube saya ini mungkin nanti sedikit banyaknya nanti bisa membantu teman-teman yang membutuhkan informasi ini ya. Di sini saya hanya sedikit ingin sharing atau berbagi pengalaman sama seperti teman-teman waktu itu di masa-masa lagi menunggu istilahnya turunnya kapan sih SK ASN P3K guru ini gitu ya. Saya mau sedikit bercerita dimulai dari awal muasalnya atau awal pertamanya dikala itu kapan sih kira-kira jaraknya atau durasinya untuk sampai SK itu ke tangan kita, istilahnya turun SK pertama kita ya. Mungkin sedikit banyaknya tak lupa saya bilang selalu harus sabar, sabar dan ikhlas gitu ya. Karena insya Allah dengan kesabaran ini akan membuahkan sesuatu atau hasil yang maksimal istilahnya indah pada waktunya sebutannya misalnya gitu ya. Jadi sedikit bercerita, tahun 2021 itu setelah sekian lama hampir saya sendiri jadi guru dari mulai 2006 ya, hampir 16 tahun gitu ya. 16 tahun, terus saya SK KKI di SMP negeri ini gitu ya, saya nggak usah sebut SMP-nya. Tuh, selama 6 tahun akhirnya ada kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi menjadi ASN P3K guru di DKI Jakarta gitu ya. Waktu itu flashback sedikit ke belakang, itu pada tahun 2021 ya tepatnya ya. Jadi di tahun 2021 itu saya mengikuti ujian ya. Sebelumnya online seperti biasa bikin akun online terlebih dahulu sampai lolos verifikasi, lolos administrasi ya. Terus sampai dapat undangan, cetak undangan di akun kita SSC ASN itu untuk mengikuti ujian ya. Dalam masa ujian pun lumayan harus bersabar karena jadwalnya sering sekali berubah untuk waktu ujiannya. Tadinya di SMK mana, tiba-tiba dapat di SMA mana gitu ya, pas sampai hari H-nya gitu ya. Itu benar-benar memerlukan kesabaran dan sangat-sangat sabar gitu ya. Setelah tes itu hasilnya langsung keluar. Di situ ada tes wawancara, teknis, sosiokultural gitu ya. Itu pokoknya ada 4 item kalau nggak salah waktu itu di situ ya. Soalnya kurang lebih 150 soal. Alhamdulillah di situ saya passing grade dan menempati formasi, sehingga ketika di SSC ASN itu sudah muncul ya pengumumannya, sudah ada hasilnya akan ditempatkan di sini. Waktu itu saya prosesnya seperti itu. Tapi di masa untuk istilahnya menunggu SK itu ya kita harus sekali lagi harus benar-benar bersabar gitu ya. Karena hari demi hari kita pantau terus di Kantrek 5 waktu itu ya. YouTube-nya IG-nya Kantrek 5 itu DKI khusus ini. Hari demi hari kita pantau terus sampai sekian penetapan NIP-nya sampai sekian. Di masa menunggu NIP ini atau menunggu SK ini, kita ada beberapa ngisi link. Salah satunya karena waktu itu saya ini statusnya masih KKI gitu ya. Di DKI itu kan ada namanya formasi guru KKI gitu ya. Itu ngisi link untuk pengunduran diri, bikin format segala macam. Di situ udah ada formatnya karena nantinya akan berpindah ke SK ASN P3K gitu ya. Terus kita juga ngisi link mengenai bank yang nantinya atau rekening yang nantinya untuk terima gaji kita ya. Itu ada ngisi link, terus kita muncul sudah dapat undangan. Waktu itu saya masih ingat itu saya dapatnya di Bank DKI Sudin Dinas sono ya.
namanya ada di situ, tinggal ngambil, ada persyaratannya, dapatlah nomor rekening. Setelah itu, selang berikutnya kita masih pantau terus sampai tibalah pada namanya undangan untuk sumpah jabatan gitu ya. Waktu itu dapat di SMP 161 undangannya untuk sumpah jabatannya atau pelantikan lah nyebutnya ya. Terus setelah pelantikan itu 1 Juni ya, 1 Juni 2022. Saya sendiri tesnya 2021 tuh hampir 1 tahun berarti ya durasinya. 2002 baru keluar. 1 Juni 2022 gitu ya. Sumpah jabatan atau pelantikan itu di situ nanti SK kita nantinya keluar ya. Setelah keluar nanti juga kita ada namanya surat perintah melaksanakan tugas SPMT gitu ya. Di situ juga ada SK-nya sama SPMT-nya ya. Di situ kita keluar, barulah kita mulai tugas hari itu juga kita menuju ke sekolahan yang menjadi tujuan kita gitu ya, atau formasi kita ditempatkan gitu ya. Kebetulan di SMP ini pokoknya saya di situ ya. Terus mulai bikin absen pinjer, mulailah kerja di situ ya. Terus ngomong-ngomong mengenai hak kita gitu ya, kan di luaran juga rame ya, gimana sih ASN P3K ini sama ASN PNS beda apa? Nggak ada bedanya sebenarnya ya, sama persis ya, dari mulai tugas segala macam ya. Ada sih sedikit bedanya gitu ya, cuman dari segi seragam kalau di DKI sendiri emang beda ya. Kalau yang kita pakai putih hitam ya, Senin sampai Rabu gitu ya. Kamisnya batik, Jumatnya pakai yang koko kalau yang cowok gitu ya. Tapi kurang lebih hampir sama, nggak ada bedanya. Tupoksi kita juga sama, guru gitu ya, 24 jam dalam 1 minggu. Paling ada tambahan wali kelas dan sebagainya. Mengenai gaji ya, gaji ini banyak sekali. Kita dapat gaji gimana sih deh? Masalah gaji ini sebenarnya apa ya? Kalau saya bilang dan selama 1 tahun ini saya ngejalanin, udah mau jalan 2 tahun ini gitu ya, gaji itu nggak ada bedanya dengan yang PNS sebenarnya. Justru kita itu lebih besar, P3K, ASN P3K ini lebih besar gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita ini kan di SK sebutannya golongannya 9 ya, ahli pertama, guru apa, terus golongan kita itu golongan 9. NIP-nya ada, NIP-nya sama, susunnya sama, tahun, bulan, tanggal, terus tahun waktu kita SK turun, terus SK pendaftaran, tahun pendaftaran kita, terus di bawahnya tinggal nomor urut gitu ya. Misalnya sekian-sekian, itu kurang lebih kalau nggak salah 16 dan 16 digit ya. Sama, kita pun punya NIP sama seperti PNS. Masalah gaji itu justru lebih besar di kita ya, perbandingannya kalau yang PNS yang ASN PNS guru yang baru itu kan dia sekian ya, kita malah lebih ada selisih lebih besar itu di pada gajinya gitu ya. Terus masalah TKD gitu ya, PNS itu ada TKD, kita juga ada TPP-nya kalau di DKI ya, ada TPP-nya gitu ya. Biasa gaji diterima di tanggal 1 gitu ya. Kalau yang TPP-nya kalau itu di tanggal 20 atau 21-an gitu deh, di tengah-tengah gitu ya. PNS sudah demikian. Cuma namanya besarannya kalau yang di TPP itu sedikit beda gitu ya. Adalah namanya kita baru masuk, otomatis ya nggak mungkin langsung full gitu ya. Di samping itu juga kan kita ada namanya tunjangan sertifikasi TPG ya, profesi guru ya, hampir semua itu yang sudah sertifikasi itu ada, itu juga per 3 bulan. Jadi kurang lebihnya pada dasarnya sama. Oh ya, mengenai ada yang bilang katanya perjanjian kerja. Jadi P3K ini emang ada namanya PK sebutan kitanya. Sebelum kita terima SK itu ada namanya pemanggilan untuk penandatanganan PK gitu ya, pakai matre gitu ya. PK ini untuk di DKI emang tertulis awalnya setahun dulu gitu ya, durasinya 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun itu nanti ada perpanjangan PK, perjanjian kerja gitu ya. Kita nggak nyebut kontrak lah, kalau kontrak kesannya kayaknya kasar gitu ya, guru kok dikontrak gitu kan ya. Tapi di sini adalah PK, itu situ judulnya adalah perjanjian kerja ya. Tapi kalau yang saya tahu daerah lain itu dia PK-nya ada yang langsung 5 tahun gitu ya. Tapi DKI ini yang angkatan saya ini 2021 ini itu PK dulu 1 tahun gitu ya. Selanjutnya nanti ada perpanjangan, tahu berapa kemungkinan 5 tahun atau berapa gitu ya. Nanti lihat nanti gitu ya. Tapi yang jelas
Itu gitu ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang lagi menunggu masa penungguan istilahnya kapan sih SK pertama turun, gajinya juga bagaimana gitu kan ya. Itu emang harus bersabar ya, sangat-sangat bersabar dan ikhlas, serahkan semua sama ya Gusti Allah istilahnya. Kalau saya orang Islam gitu ya, harus ikhlas, sabar. Insya Allah yang namanya indah pada waktunya itu emang ada ya. Setidaknya dari segi penghasilan kita lebih baik lagi dibanding kita waktu kemarin. Kalau saya waktu itu kemarin pakai SK KKI ya, lebih adalah peningkatannya gitu ya, lebih sejahtera. Ada tunjangan buat anaknya, ada tunjangan buat istrinya. Oke ya. Mungkin ini aja ya, cukup ya sekilas mengenai SK P3K di tangan ini ya. Barangkali teman-teman ada mau komen mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar ASN P3K Guru ini yang lagi belum tahu gitu ya, boleh silakan ditanya di bawah biar nanti komennya ya, atau pertanyaan nanti insya Allah saya jawab satu persatu. Mudah-mudahan nantinya bisa membantu teman-teman semua membutuhkan informasi, karena terus terang alhamdulillah saya sendiri udah jalani 1 tahun, lagi mau jalan 2 tahun ini ya, insya Allah indah lah, bagus gitu maksudnya. Karena kan di samping itu kalau P3K ini, ASN P3K Guru ini kan dari segi usia kita itu biarpun sudah 35 tahun juga masih tetap bisa gitu ya. Kalau kita mau PNS kan nggak bisa ya untuk waktu pendaftaran, kalau P3K ini bisa gitu ya. Oke, kalau suka dengan video ini mudah-mudahan bermanfaat. Bisa like, share, bila boleh komen juga boleh di bawah. Kalau pertanyaan segala macam nanti bisa saya jawab. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.